Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabil mursalin wa kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang mustahadah kategori nomor 3, yaitu muqtaddah mumayyizah. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang mubtadi'ah, yaitu perempuan yang pertama kali mengalami haid. Jadi dia belum mempunyai siklus atau belum mempunyai adat. Kalau yang ketiga ini nanti dia muqtaddah, yaitu perempuan yang sudah pernah mengalami haid. Jadi dia punya adat atau punya siklus. Perempuan yang sudah pernah haid dan darahnya bisa dibedakan dan memenuhi syarat-syarat tamyiz yang kemarin. Maka perempuan yang seperti ini ketentuan darahnya adalah sama seperti nomor 1, darah kuatnya dihukumi haid, darah lemahnya dihukumi istihadah. Jadi adat atau kebiasaannya tidak dipakai. Contoh, ada seorang perempuan keluar darah kuat atau darah merah 12 hari, kemudian mengeluarkan darah coklatnya 15 hari, berarti totalnya dia keluar darah selama 27 hari mengalami istihadah. Nah, maka karena darahnya bisa dibedakan, darah kuatnya dihukumi haid, darah lemahnya dihukumi istihadah. Adatnya atau kebiasaannya tidak dipakai. Masih sama seperti kategori nomor 1 dan nomor 2. Setiap mustahadah untuk bulan pertama harus menunggu dulu sampai hari ke-15 agar dia tahu bahwa mengalami istihadah. Setelah menunggu 15 hari baru kemudian bisa dihitung mana yang haid, mana yang istihadah. Kemudian baru dia mengganti sholat yang sudah ditinggalkan. Dalam kasus ini maka dia punya hutang sholat selama 3 hari karena haidnya 12 hari. Dia punya hutang sholat selama 3 hari pun. Lalu bagaimana kalau darah lemahnya keluar terlebih dahulu? Kalau kasus ini darah merahnya atau darah kuatnya ini keluar duluan, merah kemudian coklat, hitam kemudian merah, seperti itu. Bagaimana kalau coklatnya atau lemahnya itu keluar lebih dahulu? Apakah masih sama perinciannya? Masih sama, tetapi perinciannya masih sama, darah lemahnya istihadah, darah kuatnya haid. Tetapi kalau darah lemahnya itu nanti jika dikurangi kebiasaan atau adatnya, sisanya itu lebih dari 15 hari, maka darah lemah yang awal sesuai adat dihukumi haid juga. Contoh, ada seorang perempuan mengeluarkan darah lemah selama 19 hari. Sebentar, dia punya adat. Karena dia muqtaddah, yaitu perempuan yang sudah pernah haid. Dia punya adat haid 3 hari. Bulan kemarin sebelum mengalami istihadah, dia haidnya 3 hari. Atau memang dia kalau haid pasti 3 hari. Dia punya adat haid 3 hari. Kemudian mengalami istihadah, keluar darah lemah dulu, keluar coklatnya dulu 19 hari. Setelah 19 hari darah berganti warna menjadi merah misalnya. Nah, darah kuatnya 2 hari. Dia punya adat haid 3 hari, kemudian mengeluarkan darah lemah, lemahnya 19 hari. Setelah 19 hari darahnya berganti warna menjadi kuat, menjadi merah misalnya selama 2 hari. Maka
ketentuan hukumnya adalah darah lemah yang awal kalau dikurangi adat, 19 dikurangi 3, 19 dikurangi 3, 16 hari. Berarti kalau kita pecah seperti ini, 3 hari sesuai adatnya, sesuai kebiasaannya dia, kemudian 16 hari sisanya, 19 hari dikurangi 3, kemudian baru 2. Nah, kalau darah lemah yang sudah dikurangi adat haid ini nanti lebih dari 15 hari, maka darah lemah yang awal sesuai adat bisa dihukumi haid. Jadi dia haidnya 2 kali. Yang pertama ini dengan yang kedua. Haidnya 3 hari yang awal walaupun darahnya lemah atau coklat misalnya, tetap bisa dihukumi haid, disamakan dengan adatnya. Lalu sisanya karena lebih dari 15 hari, maka ini dihukumi istihadah sebagai pemisah antara haid pertama dengan haid yang kedua. Nah, darah yang kedua karena kuat, dia dihukumi haid. Jadi dia haidnya 2 kali, yang pertama 3 hari dan yang kedua saat darah kuat selama 2 hari. Nah, sama seperti yang kemarin-kemarin, kalau dia menunggu 15 hari, kadung tidak sholat 15 hari, ternyata haid di awal 3 hari, maka dia punya hutang sholat selama 12 hari. Lalu bagaimana kalau darahnya terputus-putus? Nah, ini darahnya keluar terus-menerus. Lalu bagaimana kalau darahnya terputus-putus atau pernah berhenti di tengah-tengah? Kalau yang ini tidak ada berhentinya. Bagaimana kalau darahnya pernah berhenti di tengah-tengah? Bagaimana ketentuan haidnya? Contoh, ada seorang perempuan mengeluarkan darah hitam 1 hari, kemudian berhenti 1 hari, keluar lagi darah hitam 1 hari, berhenti 3 hari. Nah, ada berhentinya. Kemudian darah merah 1 hari, darah hitamnya 1 hari, kemudian darah merahnya 20 hari. Ya, darahnya ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuat, ada yang lemah. Artinya dia mumayyizah, bisa darahnya bisa dibedakan. Tetapi di tengah-tengah ada masa berhentinya. Nah, bagaimana ketentuan haidnya? Yang dihukumi haid adalah darah kuat, darah lemah, dan masa berhenti yang ada dalam lingkup 15 hari. Dalam kasus ini maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 hari ini dihukumi haid. Yang 20 hari darah merah dihukumi istihadah. Dalam buku ditulis seorang wanita dengan contoh ini, di buku dituliskan bahwa wanita ini mempunyai adat haid 7 hari. Mempunyai adat haid 7 hari, maka adat haidnya ini tidak dipakai, yang dipakai adalah tamyiznya, yang dipakai adalah warna darahnya, seperti contoh yang pertama tadi. Nah, jadi kalau mumayyizah, adatnya tidak dipakai, yang dipakai adalah ketamyisan darahnya. Demikian tadi keterangan tentang kategori mustahadah yang nomor 3, mu'tadah, mumayyizah. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.